Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan upacara bendera peringatan HUT RI yang ke-79 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 siap dimulai. Masing-masing pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Masing-masing pemimpin pasukan supaya kembali ke tempatnya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara peringatan HUT RI yang ke-79 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Jalan ke tempat, gerak. Gerak. Balik kanan, jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. Maju 1 sampai 2 langkah, jalan. Hadap kanan kiri, gerak.
Indonesia Raya merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka merdeka, hiduplah Indonesia. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, jalan di tempat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Meningkat cipta dimulai. Angkasa raya lawan merdeka, nan gugur remaja, diri bahan bendera, merah nusa bangsa. Kau ku kenal, wahai muda putra bangsa. Harga jasa kau jaya berikan bagi Indonesia. Pembacaan teks proklamasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan teks Pancasila. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama
Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Berang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang teramat cerah ini, kita memperingati upacara kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Semuanya ini atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salawat dari salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Yatim Al-Hikmah Bapak Suherman beserta staf dan jajaran pengurus pondok pesantren. Pun begitu juga kepada para dewan guru beserta jajarannya, terkhususnya kepada santriawan santriawati. Pada kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu telah sama-sama kita melaksanakan di dalam memperingati HUT kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Semata-mata semuanya ini hanyalah untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa kepedulian kita kepada bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Terkhususnya kepada para santri agar kiranya mengenal
sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berumur 79 tahun. Semuanya ini atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah selayaknya dan sepantasnya kita untuk mengetahui perjuangan daripada mana pejuang-pejuang kita di dalam melawan penjajah, yakni Belanda, Inggris, dan yang lain sebagainya. Pada kesempatan kali hari ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengutip, mengambil apa itu arti kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berumur 79 tahun. Semuanya ini atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan persatuan para mujahid-mujahid, persatuan para suku-suku, persatuan para kiai-kiai, dan persatuan para santri yang sangat berperan aktif di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama Bung Karno pada hari Jumat jam 10 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1045 memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwasanya setelah diproklamirkannya Republik Indonesia ini, penjajah masih tetap ingin merebut tanah Indonesia. Yang kita kenang, yang kita tahu bahwasanya ada perang sengit antara Inggris dan Surabaya. Ini semuanya membuat bingung Presiden Soekarno, membuat galau Presiden Soekarno, bahwasanya atas saran dari Panglima Besar Jenderal Sudirman mengutus utusan dari negara Presiden Soekarno untuk bersuara kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk meminta fatwa berjihad. Setelah kumpul kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari di Pondok Pesantren Jombang Tebu Ireng untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah untuk mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Kiai Haji Hasyim pun meminta kiai-kiai NU, salah satu di antaranya Kiai Haji Abbas Buntet dari Cirebon, untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. 21 Oktober 1945, delegasi NU se-Jawa dan Madura berkumpul dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siang hari pada tanggal 22 Oktober 1445, seluruh fatwa jihad NU yang dikenal dengan resolusi jihad, 3 poin yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Poin yang pertama, setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang menghalangi kemerdekaan Republik Indonesia. Poin yang kedua, pejuang yang mati di dalam membela negara Republik Indonesia dianggap syuhada. Poin yang ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan harus dihukum mati. 3 poin resolusi jihad ini ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad ini diumumkan oleh Bung Tomo di seluruh siaran radio dan disebarkan seluruh pondok-pondok pesantren belahan Jawa dan Madura. Inilah yang memompa semangat juang pejuang-pejuang kiai-kiai dan para santri menjadi garda terdepan di dalam melawan penjajah Inggris yang berlabuh di Tanjung Perak, Surabaya. Terjadilah pertempuran sengit yang disebut 10 November, bahwasanya Inggris mengancam kepada rakyat Jawa
Jawa dan Madura menyebarkan pamflet-pamflet untuk menyerahkan senjata-senjata Belanda yang direbut oleh tentara-tentara Indonesia. Hal ini membuat naik darah Bung Tomo, bahwasanya Bung Tomo mengatakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjuangan pada tanggal 10 November melawan 6.000 tentara Inggris. Akhirnya pada tanggal 10 November tersebut rakyat Indonesia khususnya Jawa dan Madura memenangkan pertempuran tersebut. Dengan kalimat Allahu Akbar turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, wahai para santri, wahai para santri, wahai para santri, mari kita jaga nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada kita semuanya, bahwasanya santri adalah tonggak, santri adalah pilar, santri adalah kekuatan daripada ruh bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan peringatan pada 79 tahun ulang tahun daripada kemerdekaan kita ini, para syuhada-syuhada Allah kasih pangkat syahid, dan semuanya kita semuanya bisa meneruskan para pejuang-pejuang khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama warisan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Al-Hikmah. Teladan hidupku, berilmu dan berakhlak karimah, itu tujuan dan cita-citaku. Al-Quran kitab suciku, Nabi Muhammad teladan hidupku, berilmu dan berakhlak karimah, itu tujuan dan cita-citaku. Kini saatnya kita berjuang, menimba ilmu untuk masa depan, tingkatkan iman dan ketakwaan, perjuangan ulama kita teruskan. Ayo ngaji dan tetap ngaji, menuntut ilmu karena ilahi, menjunjung tinggi ajaran Nabi, hidup mulia surga menanti. Ayo ngaji dan tetap ngaji, menuntut ilmu karena ilahi, menjunjung tinggi ajaran Nabi, hidup mulia surga menanti, hidup mulia surga menanti. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil mahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika kuliah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia bersyukur dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau juga yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 dan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa ini, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami, maka hindarkanlah bangsa dan negara dari fitnah mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Matakanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara peringatan HUT yang ke-79 telah selesai. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! 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 Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Hikmah Rodotul Ihsan mengucapkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! Allahu Akbar!